Batik merupakan salah satu warisan leluhur Indonesia. Dalam adat Jawa, batik memiliki filsafat tersendiri dalam setiap motifnya. Kawung salah satunya, motif yang cantik dan simetris di setiap sisi kain. Di mata awam, batik kawung hanyalah hamparan kain bermotif cantik, layaknya bunga yang sedang bermekaran. Akan tetapi, dalam filsafat Jawa, batik kawung memiliki filosofi yang sangat tinggi. Batik kawung itu ya bahan jare untuk jarian itu loh. Untuk jarian itu batik kawung. Kalau tari serimpi tahu, cuman kalau serimpi kawung nggak tahu aku. ya, serimpi kawung nggak tahu. Tapi kalau serimpi itu kayak enggak, kayak pernah dengar gitu. Yang jelas tari serimpi itu tari daerah ya, setahu saya itu tuh tari daerah. Tapi saya nggak tahu tari serimpi itu. Batik itu katakanlah tadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan adalah sebuah kain, sebuah ragam hias yang diciptakan dari pola atau dengan teknik halak rintang menggunakan bahan serupa malam. Nah, sebagai orang Jawa, mestinya kita bisa mengupayakan makna dari batik itu tidak hanya sekedar kebutuhan teks, tidak hanya sebagai kebutuhan jasmani, tetapi di dalamnya ada ruhani. Kawung itu dari berbagai sudut pandang itu kita bisa dapatkan. Pertama, di dalam tradisi Jawa yang memiliki pengaruh dari Hindu Buddha, itu kita nanti bisa merujuk kepada seperti swastika. Kenapa saya mengambil kawung? Karena motif kawung itu pertama simetris. Jadi pertama pertanyaan saya, kenapa sih kok ini simetris terus seperti bunga gitu. Ternyata kawung itu sendiri adalah sebuah buah aren yang dibelah 4. Kemudian dia menjadi simetris kanan kiri atas bawah dan selalu presisi dan sejajar, dan itu mengajarkan kita tentang sebuah ideologi kehidupan tentang kiblat papat lima pancar. Serimpi kawung itu sendiri saya punya ada 3 bagian, yaitu pembuka, tengah, dan penutup. Setiap geraknya itu ada beberapa yang memiliki simbol seperti simbol segitiga, bahwa dalam kehidupan ini seperti sebuah segitiga yang akan menuju ke atas atau ke langit. Terus kemudian bahwa segitiga itu adalah sebuah ruang di dalam diri manusia sebagai refleksi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kawung sebagai refleksi kita untuk dapat menjadi lebih baik. Di pembukaan itu lebih kepada bagaimana penggunaan kain di satu penari di tengah, kemudian 4 unsur lainnya saling menarik. Ketika salah satu lebih kuat, maka semua penari akan jatuh karena itu saling berkaitan. Jadi antara kain kanan kiri itu harus saling kuat, dan si tengah harus bisa menyeimbangkan antara kanan kiri depan belakang. Jadi dari pembukaan itu secara gerak juga lebih lembut dengan penggunaan gerak-gerak keseimbangan. Lalu kemudian di adegan isinya, yaitu bagaimana ketika dua sisi itu lebih kuat atau lepas dari kainnya itu. Nah itu si tengah akan merasa kesakitan dan tidak akan seimbang gitu. Jadi kenapa ada gerakan gini-gini, karena ketika dua saja tidak seimbang maka tidak akan berjalan sebuah proses kehidupan gitu. Terus kemudian akhirnya dia melepaskan kainnya
Dan di ending untuk penutup memang sebagai simbol permainan kain, bahwa ini loh motif kain kawung yang harus kita lestarikan, yang harus kita banggakan. Kalau tanggapan orang Keratonnya sendiri sampai saat ini tidak ada tanggapan negatif. Saya dipentaskan di mana-mana juga tidak ada tanggapan negatif. Tetapi ada beberapa oknum yang bilang bahwa Serimpi itu harus lahir dari keraton. Tapi ketika saya menanyakan dengan beberapa seniman lain seperti di Solo, ada Sahita, dia membuat sebuah karya Serimpi Serimpet, keserimpet gitu kakinya. Terus ada Bedoyo, Mas Kris, Bedoyo Prek, bahkan itu lebih parah lagi. Itu sebagai sebuah karya yang mengkritisi keadaan-keadaan saat ini itu sebenarnya. Jadi sampai saat ini untuk di keraton tidak ada tanggapan negatif. Yang jelas adalah niat saya dalam berkarya bukan untuk merusak sebuah tradisi, tapi malah dari tradisi saya terinspirasi menjadi sebuah Serimpi yang baru pada zaman modern saat ini. Pesan yang ingin disampaikan atau dapat diambil dari tariannya adalah yang pertama, jelas dalam sebuah tarian yang dilihat adalah estetika keindahan sebuah tarian dengan menggunakan batik motif kawung. Nah, dari situ eksplorasi penggunaan motif kawung itu sendiri kita coba secara maksimal, tetapi tidak meninggalkan esensi apa yang ingin kita sampaikan dari filosofinya. Jadi dari situ, dari tarian itu kami mengajak bahwa agar si audiens atau si penonton dapat merefleksikan dirinya lagi, apakah sudah lebih baik atau tidak. Dari tarian ini kita bisa melestarikan apa yang sudah kita punya, yaitu batik. Apalagi sekarang UNESCO sudah mengecap bahwa batik adalah milik Indonesia. Nah, dengan cara berkarya menggunakan motif-motif batik Indonesia, kita bisa melestarikan apa yang kita punya, kita kembangkan menjadi sesuatu yang baru, sehingga orang juga dapat lebih tertarik bahwa saat ini motif batik tidak hanya digunakan sebagai jarik saja, tapi bisa digunakan sebagai dress, bisa digunakan sebagai ikat kepala, sebagai tas, dan macam-macam tergantung dari ide kreatif ingin membuat apa. Tapi yang jelas batik tidak kita tinggalkan begitu saja karena sangat penuh filosofi sekali, dan kita harus bangga memiliki motif-motif batik Indonesia.